Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki bab pertama, teks deskripsi. Kompetensi dasar yang kita pakai adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator dari 3.1 itu yang pertama, kalian harus bisa menemukan informasi dalam teks deskripsi, dalam kurung di situ ciri, tujuan, dan ciri objek yang didengar dan dibaca. Kemudian menentukan informasi dalam teks deskripsi, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian indikatornya yang pertama, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menguraikan pokok-pokok isi teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang ketiga, menemukan pokok-pokok isi teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran dari KD 3.1 dan 4.1. 1. Melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menemukan, menentukan, dan menjelaskan informasi dalam teks deskripsi dalam kurung ciri, tujuan, dan ciri objek yang didengar dengan menjunjung rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menemukan, menentukan, dan menjelaskan informasi dalam teks deskripsi, ciri, tujuan, dan ciri objek yang dibaca dengan menjunjung rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menguraikan, dan menemukan pokok-pokok isi teks deskripsi yang didengar dengan menjunjung nilai kejujuran. Pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan apa yang kalian lihat. Misalnya kalian pernah ke Malioboro. Kalian tahu Malioboro itu jalan yang menghadap ke arah selatan. Kemudian di sana ada keraton. Kemudian di sana banyak pedagang. Nah, itu kalian harus bisa menggambarkan sekonkret mungkin apa yang pernah kalian lihat. Itulah yang disebut teks deskripsi. Kemudian tujuan dari teks deskripsi, menurut Kosasih, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar apa yang dideskripsikan. Misalnya Pantai Parangtritis. Kalian pernah ke Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis menghadap ke arah selatan, kemudian berpasir putih. Jadi apa yang kalian lihat itu kalian gambarkan. Anginnya besar, bahkan banyak layang-layang bertebangan tanpa harus berlari. Layang-layang sudah terbang sendiri. Nah, orang yang membaca seakan-akan ikut merasakan. Nah, itulah yang disebut teks deskripsi. Tujuannya adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci. Kemudian lanjut. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Jadi objek yang dideskripsikan adalah objek yang khusus. Misalnya pantai. Pantai itu ada Pantai Parangtritis, ada Pantai Ndrini, ada Pantai
pantai apa ya? Pantai Parangtritis, Pantai Drini, Pantai Samas. Nah, pantai itu kan umum, Parangtritis, Drini, Samas. Parangtritis dengan Drini itu kan berbeda, itu berarti khusus. Jadi umum dan khusus itu seperti ini, misalnya warna. Warna itu ada merah dan kuning. Merah itu berbeda dengan kuning, kuning berbeda dengan merah, berarti kuning dan merah itu khusus. Warna itu umum. Jadi di sini bersifat khusus. Misalnya tadi Pantai Parangtritis, karena Pantai Parangtritis dengan Pantai Drini itu berbeda. Jadi itu secara khusus. Atau misalnya ayah. Setiap orang punya ayah, tapi berbeda-beda. Jadi objek yang dideskripsikan adalah bersifat khusus. Isi teks deskripsi. 1. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, oranye. Karena warna tadi umum, hijau, biru itu khusus. Kenapa khusus? Karena hijau itu ya hijau. Hijau dengan biru itu berbeda. Jadi warna itu umum. Kemudian isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Ombak Pantai Parangtritis menggempur batu karang, nah, itu ada emosi yang kuat. Kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, seperti itu. Jadi isi dari teks deskripsi seperti itu. Kemudian lanjut jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi teks lain. Misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Kalau berdiri sendiri itu misalnya seperti tadi, Pantai Parangtritis, ibuku yang cantik, ayahku yang tangguh, ayahku. Nah, itu berdiri sendiri. Tapi kalau dalam cerpen di situ, kemudian di dalam cerpen itu mendeskripsikan sosok ayah. Nah, itu berarti menjadi bagian lain dari teks lain. Mungkin itu saja untuk materi KD 3.1 dan 4.1. Tetap semangat anak-anakku, walaupun sedang pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokolnya. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.